sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Yang bermaksud, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang berdoa di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai berpaling matamu terhadap orang-orang yang mereka hanya menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Janganlah kamu turuti, kamu patuhi orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya mengingat kami. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, dan sesungguhnya urusan mereka telah melampaui batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulianya Allah sampaikan kepada kitanya, lebih-lebih kitanya hidup ba'akhir zaman. Di mana ba'akhir zaman dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi sebuah fitnah. Hana lebih raya fitnah yang terjadi melainkan fitnah yang na ba'akhir zaman. Bahkan Rasulullah pegang, tidak ada satu fitnah pun yang lebih besar semenjak dunia diciptakan hingga hari kiamat melainkan fitnah Dajjal. Dan semua para nabi dan rasul telah mengingatkan umatnya terhadap besarnya fitnah ini. Surat ayat yang Khatib bacakan gunung adalah sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Surah Al-Kahfi adalah sebuah surah yang diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya Dajjal itu sudah turun dan kamu telah melihatnya, bacalah surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi. Dari surat kuno banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil sebagai jalan kehidupan kita yang masih ulur-ulur. Bahwa dari zaman ke, dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para nabi dan umatnya agar mereka selalu bersabar, mampu menahan dirinya, bersabar, teguh, tetap bersama orang-orang yang terus-menerus mereka berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kenapa mereka berdoa di waktu pagi dan di waktu petang? Karena mereka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah yang menghadap, hanayum dengan yang lain. Hana pat tabanding dengan amai-amai yang lain. Sekiranya kita ibadat 1000 itu, bahkan 2000 tahun, bahkan seumur dunia sekalipun, ridha Allah jauh lebih berharga daripada ibadah itu semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada umat dunia bahwa mandung-mandung budaya akan datang masuk surga dengan rahmat Allah. Sehingga dunia Rasulullah
Ya, semua kita akan datang surga dengan rahmat Allah. Karena minta hitung amal ibadah kita hansip tidak cukup. Kita bandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siang dan malam kita tak inginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah-curah ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam jantung kita, ke dalam darah kita, dalam nafas kita, dalam kulit kita, dalam jiwa, dalam tubuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niu baca zikir doa kepada kita. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, nabi ki Allah, ni pegat tubuh lumnya sebagai nur. Wa amami nura, di gelumnya nur. Wa khalfi nura, di gelumnya nur. Wa an yamini nura, dan di samping lumnya nur. Wa an shimali nura, di samping lumnya nur. Wa fawqi nura, di atas lumnya nur. Wa tahti nura, di lumnya nur. Wa hawli nura, di sekeliling lumnya nur. Wa lahmi nura, daging lu, asal lumnya nur. Wa dami, darah lumnya nur. Wa inqami, tulang lumnya nur. Wa asabi, urat-urat lu, mandu. Kepa menaman tunggu yang Tuhan, supaya lahir batin kita tak iman kepada Allah. Kan tak iman pura-pura, tapi tak iman yang betul-betul iman. Dalam ayat yang khatib bacakan ini, Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, betul-betul takut. Yang gemelake oleh Allah kepada kita kan sekedar takut, tapi betul-betul takut. Yang gelake oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Menyo sekedar takut, bertanya ke lain pun takut. Nekala nurayung hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang takut akan kematian. Seolah-olah hana leudek ke mati, nyamban dia ke mati. Alhamdulillah syukur tak. Dalam dunia kaum muslimin yang mendengkurung, tapi minta kalam di dunia barat, bak dunia orang kafir, bahawa mereka sangat-sangat mengkhawatirkan kematian. Sehingga mereka pegang, ya ke mati, dengan ya ke Allah kamu lebihi. Kabrat ya ke mati daripada ya ke Allah. Maka dipegang oleh Allah dalam sebuah ayat, awak kafir yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang kafir kepada Allah, mereka mencintai rahib-rahibnya. So rahib awaknya, mereka itulah yang zaman dahulu pada zaman Nabi Musa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian dipatih rahib-rahibnya, dan orangnya dicinta rahib-rahibnya, lagi dicintai Allah. Sedangkan orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta agaknya kepada Allah, melebihi daripada cinta yang lain. Lebih berat yang cinta kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yu'minu ahadakum, hana diiman di salah seorang kamu, hatta akuna wallahi ahabbu ilaihi min walidayhi min amwalihi wa ashiratihi. Tidak beriman seorang kamu
Sehingga mereka mencintai aku, kata Rasulullah, dan mencintai Allah melebihi daripada cintanya kepada dirinya, cintanya kepada keluarganya, cintanya kepada hartanya, dan cintanya terhadap kehidupan semua yang lain. Maka cinta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang lebih, bukan sekedar cinta. Takut di mana? Takut yang lebih, bukan sekedar takut. Hanya sekedar cinta atau cinta kepada yang lain, tapi jangan lagi yang lebih. Betul-betul takut dan betul-betul cinta. Tanda cinta secara zahir an-nalibu. Yang pertama, cenderung yang dicinta kepada sesuatu. Man ahabba syai'an kasuratikum. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengikut-ikutnya. Ini tanda cinta. Menyuhana tandanya hana cinta. Dia bohong. Tak pegah lebih tanya cinta kepada Allah. Dan tanya tak mengaku. Mandung orang mukmin mengaku bahawa cinta kepada Allah. Kiban cinta, siang dan malam cinta kepada Allah. Bahkan dalam jaga sabe-sabe cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak terbelah bagi. Penuh, full. Nyentang aku, tak pegang. Tapi menyuhana tanda. Hana sering-sering tak pegang, tak sebut nama Allah. Hana sering tak sampai-sampaikan. Hana sering tak mencikut-cikut. Sira tak menduduk, tak pegah-pegah. Sira tak menduduk, tak ingat-ingat. Hana sering katanya. Nyu tanda cinta kata yang hana. Hana tanda yang bagi tanya. Tanda yang kedua, cidra orang yang betul-betul cinta, dia teringat-ingat, terkenang-kenang. Sira hidup tinggal menyorong cinta ke belang, ke jauh belang. Tinggal di sambil kiban padilung, egot kalinya geduk kepegah li tentang padi. Urung jak melaut di mana? Kepegah li tentang melaut, kepegah li tentang bukan. Geduk gingan li pakai pancarangan dia menempuh rezeki. Terkenang-kenang menancip cinta dia kepada Allah. Sira dadu terkenang-kenang. Diingat-ingat dia ke Allah. Perkali sikit doa lum baca guna. Lum pergi dari rumah guna na lum baca sikit doa. Lum ada kenderaan na lum baca sikit doa. Lum tamang dalam masjid na lum baca sikit doa. Lum duduk dalam masjid na lum meratib, na lum zikir. Duduk sira terkenang-kenang. Dipikir lego tu tahu-tahu, rupanya tayang sedang tak ingat. Bagaimana rahmat Allah, bagaimana karunia Allah, bagaimana hikmah penciptaan alam langit dan bumi. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itulah orang-orang yang mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu malam, sambil berdiri dan sambil duduk, sambil berbaring dan sambil berjalan. Sambil-sambil diingat Allah. Diingat Allahnya melalui apa? Yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan bagaimana Allah menciptakan bumi, sehingga di kala bumi timbul keagungan Allah, timbul alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Karena ketimana sebenar. Tegedi dan wajib tak pegah habanya. Tutunya yang negeri Allah hanya geledak menteng dalam kalam gedanya. Tegedi gedanya wajib tak pegah. Kalau tanya pandangan tanya hanya geletakkan menteng bagi tanya. Hanya memiliki itu. Tanya hanya memiliki siapa-siapa dia hanya memiliki. Mandum-mandum titipan dan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tanya. Geditip gaki je saja. Geditip jaro je tak baju. Mandum-mandumnya titipan. Menansik harta. Nyin mandum harta benda katanya yang tak usahakan siang dan malam. Baik sagai-sagai. Tegesih hati. Tak perginya harta katanya. Kan dukun-dukun meruahnya mandum harta Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala gelakai pulang hartanya. Wahai urung-urung yang beriman,
Anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu sebahagian apa yang telah kami berikan kepada kamu. Kan ada dulu lagi pulang kan ada yang ida yang cuma ada timang, ida yang cuma gebihak baju, gebihak timang, gebihak ada baju. Kan ada yang mandung ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kelima, jika orang yang betul-betul cinta kepada Allah, yaitu termimpi-mimpi, tingan truk lelupo, maka menyesidro burung, tingan nyupai tapgah ke muda, dia muda, wadah dia mana kawin tingan di kesidro rina, maka tingan yang temelang lupo, maka menyukai temelang lupo kau betul, anda yang betul-betul cinta kurinamnya, menantu perbandingan tahir. Menyudahi tapgah cinta kepada Islam, terbawa mimpi pakiban Islamnya. Cinta kepada tauhid terbawa mimpi pakiban tauhidnya. Cinta kepada iman terbawa mimpi bagaimana iman itu. Nya tapgah cinta kepada Nabi terbawa mimpi. Mandum-mandum yang terbawa. Sesungguhnya mimpi itu kepada urun tasawuf adalah wujud sebuah kerinduan. Apabila kerinduan kita sudah memuncak, maka dia akan muncul dalam mimpi. Tentang siapapun, ada orang galak ketat, kemudian belum motor baru, tinggal ke dalam lumpur, lalu lumpur antara gemeng motor, kagak belum motor, ada belum. Nyambat demi dia dalam lumpur, bermenanku demi kehidupannya, ingatan tanya kepada Allah. Ibadat tanya kepada Allah berdumi dalam lumpur. Nyan leboh tanda yang bak lahir. Tamah dua boh tu tanda bak batin. Jika orang betul-betul dicintai Allah, diibadah dari takbir yang pertama di sembahyang, teringat Allah hana tinggal yang lain. Gimana ingat Allah hana tinggal yang lain? Susah tak tu. Hantingan tapi tinggal ke lain. Menyuruh tinggal gemu, lemu kepada sembahyang dua rakaat. Wadah ke sembahyang dua rakaat tinggal ke. Tinggal mutaqarrab lah sembahyang. Tinggal ke catok anak pinang. Tinggal ke para terbawa dalam sembahyang. Nauzubillah. Padahal gudanya kalau wadah lain kita hai ingat Allah seliluar sembahyang, baik sampai tak lupa, tak rampok sembahyangnya untuk tak pertama ngata lain dalam sembahyang kita. Muhai dan sembahyang kita. Biak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke diulangi bahawa demir. Kan main dan kan pura-pura. Nyan adalah sabuk media yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dayo dapat mengingat Allah secara penuh. Minta pegah cintanya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru-guru yang tasawuf, orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berikan hikmah, ketika dia dalam salat, diingat yang lain handingat. Diingat yang lain handingat, tetap ingat. Bahkan nyuruh pegah sabuk. Mungkin jarum-jarum nak dengar kiban sembahyang khusyuk. Muyurlah kau betul-betul ke sembahyang khusyuk. Ketika aku sembahyang dari takbir yang pertama, Allahu Akbar. Darah kau nyan di sembahyang, hati kau nyan di sembahyang, jantung kau nyan di sembahyang, gapah kau nyan di sembahyang, ubina isi tubuh kau nyan mandum-mandum di sembahyang, di takbir dibesarkan nama Allah, tapi diingat Allah. Dan lagi asyik dalam berzikir, geger lafaz-lafaz Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan sampai dari phone hingga habis mandul. Dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perut dia kerja. Seolah-olah lagi jaga. Hana ke depan rupanya dia ke sembahyang di masjidnya. Dalam sembahyang hana lain ingat kau nyan 4 ke sembahyang.
nyamban tunggu-tunggu yang berdua. Maka wate yang dibeli Allah Subhanahu wa taala yang bacutnya tak gunakanlah untuk kehidupan yang lebih ke kehidupan yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mata dia terpaling dipaling oleh kehidupan dengan tetangga katanya, ngen katanya, orang-orang yang katanya turi awaknya gahayu kaheba dempa kana itu hana takut baik sedih dan baik gundah. Mandum-mandumnya adalah cobaan dan amanah dari Allah. Tunggu-tunggu yang kedua. Dua percobaan kecukup pada katanya. Yang pertama dalam keadaan sabar, yang kedua dalam keadaan syukur. Semudah acin begitu. Semudah sidra urun diberi sabar dalam keadaan susah. Susah gimana? Sabar. Sigar urangna gebi Allah, gebi harta, gebinya macam-macam, gebi nikmat dari Allah. Dia bersyukur. Wajib itu kita merenungkan mana yang paling mudah. Mudahkah kita bersabar atau mudahkah kita bersyukur? Orang-orang yang tidak paham ini dia akan mengatakan bahawa mudah tak bersyukur tunggu. Tak bersyukur tak sembahyang. Kena. Tak bersyukur nyuhai tak. Nah sikret harta, gebi je baju. Bantai bersyukur. Jak yang belakang, kalau dah pegang, baru akan ditunjuk. Urung saya belakang. Pada dia hanya ada dua poting sini tak. Panjang tak tunggu-tunggu buah mereka pegang. Mungkin karenanya pun nanggro dalam keadaan COVID. Mudah-mudahan bakal yang lain kita sambung. Biiznillah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kekuasaan. Allah yang memiliki kehendak. Gede mana sempurna. Gede ilmu, gede mana kekuatan, gede kasihan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Hebat. Mudah-mudahan kita yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala bersesabi dalam ketakwaan kepada Dia, bersesabi dalam kesabaran dan kesyukuran. Hadanallahu wa iyyakum.